Halo anak-anak, jumpa lagi di dalam Character Building minggu ini. Anak-anak masih ingat ya, minggu lalu kita belajar tentang olahraga. Siapa yang sudah olahraga di rumah setiap hari? Dengan olahraga, badan kita semakin sehat dan segar. Nah, minggu ini anak-anak kita akan belajar hal baru yang akan membuat tubuh anak-anak bertambah sehat lagi. Kita belajar yuk. Sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya anak-anak, seperti diingatkan di dalam firman Tuhan dalam kitab Efesus 5 ayat 29a, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Tuhan Yesus terus mengingatkan kita agar kita menyayangi tubuh kita sendiri. Nah, saat ini anak-anak juga akan mendengarkan cerita. Anak-anak sudah siap? Kehebohan di kamar mandi. Aku gak suka brokoli, gak enak, kata Riko saat Mama menyodorkan tumis brokoli kepadanya. Mama menghela nafas. Baiklah, besok Mama masak sayur yang lain ya, kata Mama. Riko mengangguk. Dia meminta kepada mamanya untuk memasak sup saja. Keesokan harinya, ternyata Riko masih saja menolak untuk makan sup. Loh, kemarin kan minta sup. Nih, sudah Mama buatkan? Heran Mama. Riko menggeleng. Gak mau. Riko gak mau makan sayur. Gak enak, sergahnya. Mama berusaha bersabar. Dia membujuk Riko untuk mencoba kuahnya saja. Tapi, lagi-lagi Riko menolak. Meski Riko tidak suka brokoli dan sup, Mama mencoba memasak sayur lainnya seperti sayur bayam, sayur asem, lodeh nangka muda, hingga puding wortel. Namun lagi-lagi gak mau. Riko menolak semua olahan sayur buatan Mama. Mama akhirnya menyerah. Suatu ketika, Mama, wah, gak bisa keluar, teriak Riko dari kamar mandi. Papa dan Kak Angga tergopoh-gopoh mendekat ke pintu kamar mandi. Kamu kenapa kok? Tanya Kak Angga. Sakit. Riko gak bisa buang air besar, teriaknya kesakitan. Mama yang berada di kamar pun ikut menghampiri. Wah, kamu sembelit ya? Tanyanya. Mama pun meminta tolong kepada Papa untuk membeli obat
di apotek. Tak lama kemudian, Papa datang dan membawa obat. Mama terpaksa masuk ke kamar mandi dan membantu Wiko. "Wah, sakit," katanya lagi. Papa dan Kak Angga jadi geli mendengarnya. Akhirnya, perjuangan Wiko berhasil. Keringat bercucuran di wajahnya. Dia lega sekali karena perutnya tidak lagi terasa mulas. Makanya makan sayur biar nggak sembelit, kata Kak Angga. Wiko hanya menyeringai. Ternyata sayur sangat penting untuk pencernaan ya. Sejak saat itu, Wiko berusaha untuk menyukai olahan sayur buatan Mama. Sekarang kita akan mendengarkan fakta tentang makanan berserat. 1. Sumber makanan berserat biasanya terdapat pada biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. 2. Makanan berserat biasanya disebut sebagai sapu alami. Ini dikarenakan serat dapat membersihkan usus kita. 3. Pastinya, makanan berserat dapat menyehatkan usus kita. 4. Kamu bisa kesulitan buang air besar loh jika jarang mengkonsumsi makanan berserat. 5. Jika kita tidak memakan makanan berserat sama sekali, akan berisiko terkena kanker usus. Seram kan? 6. Memakan makanan berserat secara berlebihan juga tidak baik untuk perut. Kita akan mengalami diare dan kembung. Berikutnya adalah tips mencegah sembelit dari Dr. Astu. 1. Untuk bayi berumur kurang dari 12 bulan, berikan ASI. Bayi yang diberikan ASI biasanya jarang terkena sembelit. 2. Pastikan tubuhmu cukup cairan. Kekurangan cairan akan membuat buang air besar menjadi keras. 3. Konsumsi makanan tinggi serat 20 sampai 35 gram per hari. Seperti buah segar, sayur-sayuran, gandum, roti, dan kacang-kacangan. Saat sembelit, batasi makanan yang tidak berserat seperti es krim, keju, dan daging. 4. Biasakan BAB dengan rutin ya, misalnya setelah kamu makan pagi. 5. Jangan tunda BAB juga ya. Semakin ditunda, air pada feses akan diserap sehingga BAB menjadi keras. 6. Perbanyaklah bergerak. Aktivitas fisik akan mengembalikan fungsi normal dari usus kita. Oke anak-anak, asik kan kalau anak-anak suka makan sayur, badannya tambah sehat, anak-anak juga pencernaannya bagus. Mulai sekarang anak-anak membiasakan diri makan sayur ya. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu ya.